Terus ada berapa kala waktu ketika kita memang udah dalam kondisi tidak ada lagi dana, kok bisa ketika mau beli Herceptin lagi? Bisa ya Tan? Oh, Herceptinnya nggak usah dibayar. Oh, kok gitu? Nggak tahu kenapa. Dari mana ke mana. Jadi berapa bulan kamu seluruh terapinya? Aku akhirnya di kemo 8 kali, 2 siklus, 4 kali 2. Itu mulainya 15 Oktober 2021. 2021 baru mulai kemo? Dan ininya kan 8 September. Oh iya. 8 September. Itu juga ada kesaksian. Kesaksian terus nanti nih kita. Benar. Di sini memang kesaksian toh. Itu. Jadi kalau aku mau, jadi operasinya saat itu karena mendadak kita pakai pribadi. Kita nggak ada asuransi, cuman ada dari kantornya suami yang membantu untuk support. Tapi ada terbatas angkanya juga kan. Asuransi nggak ada, jadi kita pakai BPJS. Nah untuk masuk ke kemo ada berbagai pemeriksaan kan. Jantung, darah, bone scan, toraks, USG, abdomen, ya kan? Nah kalau mau ngikutin BPJS, itu kemungkinan tindakannya baru November. Itu baru, jadi kemungkinan Januari aku baru ditindak. Tapi kan, kok lama. Nggak bisa nunggu. Lama ya gitu. Terus aku bilang, gimana ya? Terus aku tanya kayak, gimana nih keuangannya? Kalau bayar sendiri bisa nggak? Aku bilang. Bisa sih Mam, tapi habis itu kita nggak ada. Karena kan bolak-balik rumah sakit juga biaya ya. Mobil kita nggak punya ganjil genap, cuman ganjil gitu kan. Jadi kadang-kadang naik pakai taksi kan atau kendaraan online. Terus ada teman-teman aku dari, aku sebut aja gengnya, namanya Sister Moms. Mereka tuh temennya Keke waktu Keke SD. Bayangin loh, kayak sekarang udah kerja, tapi kita masih berteman kan. Mereka tuh mau ketemu aku, mau berdoa, tapi pada saat itu impossible untuk ketemu aku. Pertama capek sekali, karena habis operasi, terus bolak-balik ke rumah sakit kan, ngurusin macam-macam. Terus saya bilang, mereka bilang gini, Beb, kita mau berdoa buat kamu. Aduh, kayak aku nggak sempet, mohon maaf nih, besok udah mesti ini gitu kan ya. Terus dia bilang, udah deh, nih kita ada berkat, tanda kasih dari, jangan dilihat nilainya. Pada saat dia telepon tuh aku lagi memang baru bangun tidur, terus ini kok dia telepon terus ya. Jadi di akhir aku angkat, terus dia bilang, aduh kita mau kasih berkat. Aduh nggak usah, it's okay kok, aku bilang tuh. Tapi aku selalu gini sih, kalau orang mau kasih berkat, sebenarnya mengizinkan mereka untuk juga mendapat berkat. Jadi aku nggak terlalu banyak kayak oke, terima kasih Tuhan berkati. Oke ya Beb, nanti aku transfer. Nah, bersamaan si Keke juga bilang, udah nih Mam, bayar aja ya. Ya udah bayar aja. Kita besok bayar aja ya. Jadi aku bikin appointment Mam. Oke, bikin appointment aja. Kamu tahu nggak angkanya? Persis. That happened to me too. Persis, udah dipotong sama perpuluhan. Jadi nggak ada utang. Bener-bener angkanya potong perpuluhan. Tak. Katanya Keke, enak banget nih kita ngegeseknya. Pakai deg-degan. Amazing sama Tuhan ya. Jadi kata Tuhan kan, kamu mau, oke, aku mau, asal ada Tuhan. Begitu ada Tuhan, dia siapin semuanya. Pemilihan rumah sakit pun seperti itu. Ketika aku mau kemo, ada 2 rumah sakit yang merupakan kandidat besar. 2 anak mau merujuk ke satu rumah sakit yang di daerah Semanggi. Keke merujuk rumah sakit di mana aku tempat operasi. Dua-duanya lagi, ini kebayang deh aku lagi di kursi, dia lagi pokoknya debat. Gitu. Terus aku bilang gini, kemanapun aku ditaruh,
aku percaya bukan karena rumah sakitnya, Hmm. bukan karena dokternya, bukan karena negaranya, bukan karena obatnya. Aku nih anak Tuhan yang mau sembuh, anak raja. Jadi ada kata-kata yang aku ingat, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mm-mm. Akhirnya anak-anak bilang, ya udah mama maunya di mana? Mama yang mutusin jadi. Terus aku bilang, aku di mana aja? Akhirnya kata Keke, karena aku yang akan mundar-mandir, aku memilih di sini. Ah, Dan memang tepat. Disitulah tempat di mana ternyata ketika aku mulai bertreatment di sana, suasananya jadi lebih terang. Program-program banyak diperbarui. oh, Jenis-jenis obat yang harusnya dibayarnya itu 100%, kok bisa aku 50%? maksudnya kamu di charge-nya 50%. Dan ada satu Tanpa program BPJS. pakai iya tanpa BPJS karena kan harus additional itu nggak pakai Ya. BPJS. Dan aku dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa, kita di satu ruangan, suster-suster, Pak Ilham yang ada di Anyelir, aduh seneng banget ya kan. Jadi ada Suster Damaris juga di situ, aduh kayak ketemu, kita kayak lagi nyalon bareng. Kan berdiri duduk sama Aula. kita nyalon ya rame-rame. Ada kamu tuh nggak bakal sepi. Ih, kalau ketemu Pak Ilhamnya, ini mesti dipisahin, ini terlalu berisik katanya. Oke, Bi. Jadi kamu lewati itu semuanya dengan support dari anak ya? Luar biasa dari Tuhan melalui Ya anak-anak. pastilah. Tuhan is the first ya. Dan dia yang menggerakkan hati anak-anakku ya. Jadi benar-benar yang namanya support system tuh penting sekali ya. Penting banget. Suami lebih di belakang layar, providing the money dan gitu. Yes. Dan dia emang nggak mau terlalu banyak muncul. Tapi BPJS tuh berguna ya, Beb? Berguna. Itu dipakai buat apa jadi? Operationnya pakai BPJS? Operasi enggak, Oh enggak? tapi untuk... Oh iya, enggak ya, tadi Nah, aku juga mau cerita nih. Aku kan harus jalanin 8 kali kemoterapi, yang 2 siklus, 4 dan 4. Ketika yang 4 kedua, langsung masuk Herceptin selama 18 kali. Itu seminggu sekali? Herceptin 3 itu? minggu sekali. 18 kali tapi per 3 minggu. Jadi 54 minggu a year. Ya, jadi berakhirnya tuh 24 Februari 2023. Nah, itu ada program di mana kan aku setengah BPJS, setengah berbayar dong. Kan aku cuma bayar obatnya. Nah, Aku kan bayarnya kan 18 juta mestinya, ya kan? Nah, ini juga ada mukjizat lagi. Pas mau dibayar 11 Januari 2022, pertama kali aku akan dimasukin Herceptin. Jadi berangkatlah Keke membelinya di farmasi kan di bawah. Pas dia mau beli, dia bilang aku yang generik aja ya Mam, kita pakai yang generik. Aku udah bilang, bukan obatnya, semua pasti Tuhan ubahkan menjadi kesembuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Pas dia mau bayar dengan harga generik, si orang farmasinya bilang, Kak, Herceptinnya lagi diskon 50%. Jadi aku nggak dapat generik, aku dapat yang solid. Karena 50%. Aduh, si Keke lari ke kamar. Kan kalau mau mulai satu treatment baru kita tidur di nginep ya. Kan mau lihat reaksinya di badan kan ya. Nah itu kemurahan Tuhan ya. Terus wah kita dapat Terus ada berapa kala waktu ketika kita memang udah dalam kondisi tidak ada lagi dana. Kok bisa ketika mau beli Herceptin lagi? Bisa ya Tan? Oh Herceptinnya nggak usah dibayar. Oh kok gitu? Nggak tahu kenapa. Dari mana ke mana. Jadi kan ada, Mam, kita nih udah, jadi kan kita suka bikin earth hour. Sebelum tidur kita suka ngobrol sebelum sembahyang. Cerita tentang hari itu, atau ada apa, atau janjian buat besok. Ya pokoknya pas saat itu ya jadi kayak, ya. Segitu ya? Tanpa ada apa mungkin promosi lagi dari itu enggak? Dari produsernya? Gak ngerti. Pokoknya nggak usah bayar aja. Jadi Keke sempat bilang di earth hour, gengs, ini kita udah nggak punya duit ya, irit-irit katanya. Ayo mulai kerja, kita kebetulan kan jualan bakmi. Ayo jualan bakmi lagi, ayo ini. Gue sih ketawa-ketawa aja lah, tapi dengan cara yang seru lah, anak-anakan gitu. Ayo gitu. Terus kok bisa-bisanya kalau memang free, kenapa nggak sehari sebelumnya dikasih tahu? Dan kenapa nggak ke aku ngasih tahu? Atau maksudnya knowledge-nya kenapa harus ke Keke? Keke pas Keke bayar, tuh kayak artinya Tuhan mau kasih tahu. Tuhan pelihara. Learning point banget bagi anak-anak 9 juta, kan dapat gratis. 9 juta buat hidup kita sebulan, cukup kan? Karena kan tiba-tiba budget buat bayar kan 5
gitu. Jadi anak-anak belajar banyak. Kalau mereka lagi antar aku ke rumah sakit di kemo kan aku akan tergeletak selama sampai mungkin jam 2 jam 3 ya. Nah mereka akan mulai bergerilya di dalam rumah sakit. Ada yang donor darah, ada bantu ngambilin nomor atau sekedar ya menolong, karena ada juga kan mereka banyak sekali yang tidak seberuntung aku ya. Aku kan ditemenin dengan 3 anak, 2 anak, paling nggak 1 anak temenin. Banyak yang sendirian loh, yang kadang-kadang udah dipanggil namanya, baru juga mau berdiri udah anakku yang paling tua pernah bilang, aduh kesian nih ada bapak-bapak namanya dipanggil. Dia baru mau berusaha berdiri, terus udah pindah nomor gitu kan. Oh, karena kayak nggak muncul-muncul orangnya gitu. Karena dia berusaha berdiri kan. Dan susah. Iya. Ya. Itu kamu benar-benar privilege ya, diberi Tuhan 3 anak. Dan 3 anak itu mengalami Tuhan lewat proses yang dilewati kamu sebagai mamanya ya, Beb. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai kepanjangan tangan Tuhan, bila dipercayakan satu perkara, percayalah ada Tuhan di situ. Karena Tuhan punya rencana yang hebat, yang nggak terselami oleh kita. Memang di mana-mana cancer menyeramkan, tapi buat be with Jesus, cancer is a blessing. Amin. Luar biasa, Beb. Dia 18 tuh kali 3 minggu setahun itu terus ngalamin. So dapatnya minimal 50% harganya. Bukan 50, ada yang Herceptin. ada yang nggak bayar malah ya kan. Terus udah gitu lucunya di tanggal 24 Februari itu tiba-tiba ada program baru. Karena aku kan setengah bayar Herceptin, setengahnya lagi kan kayak alat-alat segala kamar kan aku nggak bayar BPJS. Iya, sure. Jadi kan hitungnya setengah-setengah. Jadi ada ketentuan baru saat itu, aku udah selesai tuh tanggal 24 Februari. Aku lagi menunggu dokter untuk tanda tangan kan. Oh nih kan selalu harus dirilis sama dokter. Kita nggak boleh keluar dulu karena ada peraturan baru yang setengah-setengah ini harus bayar. Jadi kan selama ini kita bayar Herceptin dan yang ininya BPJS. Sekarang nggak boleh. Kalau udah Herceptin yang kayak infus, kan ada infus, ada sekitar, harus bayar juga. Nilainya mungkin sekitar 5-6 juta ya, ekstra. Terus hari Jumat itu aku ingat, terus nggak boleh keluar belum? Oke, tungguin aja. Kata gini, oke, yang hari ini nggak usah bayar, tapi mulai Senin program ini akan berjalan. Senin aku udah selesai. Ya ampun, Beb. Jadi paketnya kan itu kan, padahal ya anak-anakku suka, aku juga ada nggak bagusnya gitu, suka udah deh nggak usah terusin Herceptin, terus harga tiket ke Bali, kita ke Bali aja yuk gitu. Jangan dong mama, kita harus selesai gitu kan, anak-anak biasa. Ternyata ya harus selesain, karena Tuhan mau kasih lihat segini loh kamu ditolongnya, paket lengkap. Jadi nggak ada, jadi begitu hari ini yang menjalankan treatment boleh pulang, mulai Senin peraturan ini berlaku. Ya Eka udah kelar. Ya ampun, Beb. Aduh, seru kan? Banget Tuhan itu. Iya, seru banget, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi terus reaksi kamu menghadapi kemo-kemo dan Herceptin itu bagaimana? Kan biasa ada orang yang muntah-muntah, kepalanya rambutnya pada rontok, like Mila ya, muntah dan rambut rontok gitu kan, dibotakin dan sebagainya. Itu gimana tuh, Beb? Botak iya. Bahkan anakku Keisha ikutan botak saat itu. Nah, itu yang cukup viral. Iya, itu kita nggak bermaksud memviralkan toh. Pada saat aku didiagnosa kanker payudara, anak-anak hanya bilang kita make a lot of moment aja, memori kita capture, karena kita nggak tahu siapa yang akan pergi duluan, kan belum tentu juga mama juga kita. Jadi ya kita capture aja, terus ya ternyata waktu itu aku dipasang chemoport juga kan di sini, karena kedua tanganku kan udah nggak bisa. Pulang operasi, lagi di operasi itu udah mulai rontok. Aduh, udah mulai nggak nyaman nih. Nah, itu belum kemo udah rontok? Udah kemo kedua. Pas kemo kedua. Jadi waktu kemo pertama mau dicoba nggak pakai, ternyata terbaiknya pakai karena kan dua-dua kan bersamaan lagi kan saat itu. Iya. Jadi pulang dari pasang chemoport udah mulai rontok-rontok, ya udah. Tuh bener-bener baru pulang rumah sakit, aku masih pakai baju dari rumah sakit, kita telepon Alita. Kayak bilang, "Dek, siap-siap guntingin rambut mama deh. Nih mama udah copot, rambutnya udah copot-copot gitu." Ya udah.
Anak-anak kan anak-anak zaman sekarang ya, kamera di sini situ, mah foto mah ketawa gitu kan. Ya udah aku juga main ya sambil Fun-fun aja fun seolah-olah. aja ya, kita ketawa-ketawa aja sih. Soalnya anak-anak ini aduh kalau ketemu anak-anakku kan emang kayak Disneyland gitu, rame banget. Ketawa-ketawa terus, jadi ya udah fun aja sampai satu kali si Alita memang bagian suka gunting-guntingin rambut lah ya, dia seneng lah. Ayo mama jangan gerak ya, ini udah nggak pakai filter nih, udah bener-bener nol. Jadi udah kan kalau cukuran kan suka ada ininya kan. Nggak, jadi hati-hati jangan gerak, udah dia udah mulai. Aku kan jadi nunduk. Terus tiba-tiba biasa kayak deh mau nyoba gitu kan. Ya udah pelan-pelan ya kayak gitu. Tuh dia ada di videonya, tuh dia langsung botaknya dari Motong tengah. dirinya sendiri. Dia sendiri apa Alita? Enggak, dianya. Dia aja sendiri, Bukti itu Yes, solidarity apa-apa. so sweet. Atau apa untuk ya Nah itu sweet harus lah. dia yang It's sweet jawab. lah. Ya. Itu harus dia yang jawab kenapa alasannya. Tapi It's very touchy lah. ya dan ternyata di posting juga kalau kita lihat yang bikin viral cuma posting kayak begitu kan cepet-cepet, bukan yang kayak bener-bener spesial. Emang dia posting cuman for make a moment aja ya, untuk lihat-lihat mungkin. Ternyata puji Tuhan banyak mendapat feedback dan kita banyak diminta, bukan kita sih, anak-anak, karena saya pada saat itu kembali dilarang sama anak-anak untuk pergi-pergi karena takutnya kena COVID ya saat itu ya. Jadi mereka berdua kakak beradik, Alita dan Keisha, yang pergi kemana-mana untuk, aku bilang tidak semua orang mendapat kesempatan memberitakan nama Tuhan Yesus di dunia sosial media ya. Pakai mulut lidahmu dan kuat-kuatkanlah hatimu, karena kamu akan memberitakan berita Injil Tuhan. Gak semua orang bisa ngomong Yesus, ya kan? Dan mereka pergi, dan setiap kali mereka berpodcast, biasanya aku bersama Joshua, kita berlutut lah supaya mulut lidah mereka dipakai bukan untuk keagungan nama kita, tapi untuk keagungan nama Tuhan. Dan memang ada kuasa Tuhan yang membuat mereka berani berkata-kata bahwa itu semua karena Tuhan Yesus. Yap. Dan itu nggak Sempat masuk podcast siapa ya waktu itu ya? kita pernah diundang sama Rumpi pertama kali, terus sama Asyanti. Oh ya Asyanti. Dan ya bagaimana anak-anak dikasih kesempatan untuk menjadi berkat ya, bukan ya. Makanya it's not about yourself. Jadi cancer is not about yourself. Bagaimana anak-anak belajar, bersaksi, berani kemana-mana bercerita. Ya kita doakan saja supaya kita semua tetap didapati setia ya. Mereka datang dengan laptop, lalu mereka bilang, Mam, kita akan masukin Mama untuk cari galang dana untuk Mama. Karena kita kondisinya kurang memungkinkan untuk membayar Herceptin ini sampai 18 kali. Saya pernah ada di rumah sakit, suster datang kepada saya, dia bilang, Bi, itu yang di kursi situ aku tusuk-tusuk, gak bisa-bisa tuh katanya, tegang dia. Terus dia bilang, kenapa suster gak bisa? Dia cuma bilang ini, suster kan gak ngalamin. Suster kan gak ngalamin, dokter kan gak ngalamin gitu. Jadi ya udah aku datang, aku gak ngomong banyak, aku hanya peluk dia. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.